Halo, selamat pagi Ibu Ega Kemalayanti yang saya hormati. Hari ini saya Dena Mandala akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penilaian akhir semester PKW. Berikut jawaban saya. Menurut saya, apabila kita berbicara mengenai usaha perencanaan jasa profesi dan profesionalisme, hal yang paling pertama harus kita ketahui adalah contoh-contoh dari usaha jasa profesi dan profesionalisme itu sendiri. Nah, apa itu contoh-contohnya? Contohnya antara lain software engineer, akuntan publik, guru, dokter, desainer, dan yang lainnya. Kemudian kita juga perlu mengetahui ciri-ciri profesionalisme itu sendiri. Nah, apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, terus-menerus mengembangkan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, memiliki keahlian di bidang tertentu dengan latar belakang pendidikan tertentu. Yang ketiga, mandiri dan independen. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah berorientasi pada pelayanan serta mengabdi terhadap kepentingan umum. Apabila bercermin dari keadaan geografis serta permasalahan sosial yang sering terjadi di daerah tempat tinggal saya melihat adanya peluang yang sangat besar untuk menawarkan usaha jasa profesi dan profesionalisme dalam bentuk pembuatan sensor air otomatis atau automatic water flow, di mana saya mengamati bahwa di daerah tempat tinggal saya air sangatlah susah untuk dicari, atau di sini adalah daerah krisis air yang mana air baru akan didapat oleh setiap warga setiap 5 hari sekali. Dan yang jadi permasalahan adalah waktu dan durasi air itu menyala, di mana itu tidak menentu. Terkadang bisa pagi, siang, sore, malam, tengah malam, atau bahkan menjelang subuh. Jadi warga terkadang bisa kehilangan kesempatan mereka untuk mendapat air, dan di sisi lain mereka juga terlalu takut untuk menghidupkan keran mereka karena itu akan terjadi pemborosan dan pembengkakan pada tagihan air. Ini dalam membuat sensor air otomatis atau automatic water flow, saya menggunakan beberapa komponen, antara lain yang pertama satu buah microcontroller Arduino Uno R3 yang berbasis ATmega 328, satu buah sensor ultrasonik, satu buah relay, 4 buah resistor, 4 buah LED, dan 2 set kabel M2M. Nah, cara kerja dari alat ini secara umum adalah di mana sensor itu akan aktif ketika ada air yang masuk dan menyala secara otomatis, kemudian akan mati secara otomatis apabila bak atau tangki penyimpanan air telah memenuhi kapasitas yang sudah ditentukan. Untuk mempromosikan produk yang saya buat, saya akan bekerja sama dengan badan usaha milik desa yang ada di desa saya. Karena semua urusan pengairan dikelola sepenuhnya oleh BUMDes. Jadi setiap bulan akan ada pegawai BUMDes yang mengunjungi atau melakukan home visit ke tiap-tiap rumah masyarakat sembari melakukan penagihan serta pengecekan air tiap bulan. Dari sanalah saya juga akan mempromosikan produk yang saya miliki. Dengan demikian, saya yakin bahwa produk saya akan dikenal luas oleh masyarakat yang ada di desa saya. Terlebih, produk saya tersebut juga sangat diperlukan. Menentukan harga jual, saya menggunakan metode cost-based pricing, di mana langkah pertama yang saya ambil adalah menghitung ongkos material dan ongkos operasional dengan perhitungan harga jual sama dengan modal atau biaya produksi ditambah laba yang kita inginkan. Di sini saya menghendaki laba sebesar 20% dengan biaya material sebesar 400.000 dan biaya operasional sebesar 100.000. Kemudian didapatilah hasil sebagai berikut. Setelah mendapatkan hasil, saya akan membagi hasil tersebut dengan proyeksi jumlah produksi untuk mendapatkan break-even point atau BEP. Di sini, dalam memasarkan produk saya menggunakan sistem konsinyasi dengan rincian konsinyornya adalah saya sendiri, konsinyinya adalah BUMDes Sinabun, nama barang atau produk yang dititipkan adalah Mandala Automatic Water Flow, dengan ketentuan komisi sebesar 5% dari hasil penjualan akan diberikan kepada BUMDes Sinabun sebagai konsinyi. Itulah tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan pada penilaian akhir semester PKW. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat dari saya memohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.